Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita memuji, kita bersyukur kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, dan kembali kita bisa berkumpul bersama di Masjid Imam Al-Qurtubi yang kita cintai ini untuk kita insyaallah lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masih melanjutkan pasal fil imani bil yaumil akhir. Pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun iman. Dan dari sini kita sudah harus memahami bahwa ini termasuk masalah yang sangat-sangat penting. Terlebih banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam masalah ini dari semenjak dahulu, yakni mereka tidak beriman kepada hari akhir. Dan bagus serta benarnya dan kuatnya keimanan seseorang kepada hari akhir ini punya pengaruh besar dalam kehidupan. Ya. Baik untuk mendorongnya dalam berbuat kebaikan atau mencegahnya dari berbuat keburukan. Maka oleh karena itu ya Rasulullah SAW sering ya ketika hendak menyuruh atau memerintah atau ya menghasung seseorang dalam berbuat baik, beliau mengawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia demikian. Kan begitu. Baik. Kemarin kita telah jelaskan bahwa hukum beriman kepada hari akhir, hukmul imani bil yaumil akhir fardhun wajibun. Hukumnya fardu wajib, tidak boleh ditinggalkan dan harus ditunaikan dengan benar. Harus ditunaikan dengan benar, sehingga seseorang harus punya ilmu yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir itu apa? Apanya yang diimani? Sejak kapan? Wa martabatu fid din annahu ahadu arkanil iman as-sittah
Dan kedudukannya di dalam agama Islam ini, beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang 6. Baik. Beriman kepada hari akhir ini adalah kita mengimani segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Pertemuan kemarin kita jelaskan tentang fase kehidupan kita. Ada berapa? 5 ya. Yang pertama, marhalatul adab, fase di mana kita belum ada. Kemudian fase yang kedua, marhalatul hamli, fase di mana kita berada di dalam rahim ibu kita, yang biasanya lamanya disebut 9 bulan 10 hari. Kemudian fase yang ketiga, marhalatud dunya, fase kehidupan kita di dunia semenjak kita dilahirkan sampai kita mati. Beda umat, beda kaum, beda rata-rata panjang umurnya. Orang dahulu sampai 1000. Kalau kita rata-rata nggak nyampe 100. Umur umat ini berapa? Berkisar antara 60 hingga 70. Ya. Sedikit yang melampauinya. Kalau pengennya gimana kita? Umur panjang atau umur pendek atau pas-pasan? Kalau pengennya panjang ya kan. Kalau bisa nggak usah mati-mati gitu kan. Ya. Ya Allah sudah jelaskan, kalaupun diberikan umur yang panjang, ya Allah akan kembalikan kepada kondisi dan keadaan semula, lemah. Bukan hanya lemah fisiknya, termasuk ya lemah semuanya. Begitu. Maka kondisi puncak kita yang optimal ya di umur 40 itulah mulai turun ya grafiknya. Umur 20 40 itu ya masa keemasan. Kalau di saat kuat-kuatnya saja kita nggak mengerjakan tugasnya, perintah yang Allah berikan. Kenapa? Ya kita punya rencana Pak begini begitu. Itu bahasa orang ketika menunda. Judulnya menunda, merencanakan. Tapi kenyataannya, realitanya terlewatkan. Kalau saat kuat saja enggak bisa, jangan banyak berharap di saat sudah lemah. Bukan hanya fisiknya, semuanya lah sudah. Lemah untuk mengingat, lemah menghafal, lemah untuk membaca, lemah untuk memahami, ya. Bahkan untuk jalan ke majelis ilmu saja sudah lemah. Duduk agak lama lah udah miring-miring, ya kan? Sudah lemah. Dikit-dikit alasannya faktor U. Kalau saja orang bilang begitu paling nggak enak. Maksudnya faktor U itu apa? Khawatirnya itu faktor ustad. Atau malah nyebut namanya faktor urfa gitu kan. Nah, lebih nggak enak lagi itu. Kalau faktor umur, banyak di antara kita itu nggak mau mengakui kekurangan dan kesalahan. Yang disalahkan itu keadaan, kondisi, faktor susah menghafal, susah ini. Padahal ternyata ada faktor lain juga yang mempengaruhi, yakni dosa, kemaksiatan.
Kenapa? Nah, orang yang lebih tua dari kita mampu kok, sanggup. Nah, ulama-ulama kita tuh sepuh-sepuh ya kan, tua-tua. Oh ya. Kemudian fase yang keempat marhalatul barzah. Apa ini? Bahasa kita alam kubur. Masa sedari kita mati sampai dibangkitkan. Nah, itu alam barzah. Ya. Ini bisa nggak kita pindah-pindah alam kayak gini? Sebagaimana antum nggak bisa pindah dari alam dunia ke alam rahim. Ada pernah jumpa orang udah sampai alam dunia, udah lahir, udah kumisan, udah jenggotan gitu kan, balik katanya ke alam rahim. Ya ada ya. Begitu juga orang yang sudah sampai alam barzah. Jangan percaya kalau ada orang cerita dia balik ke alam dunia. Dia sudah sampai fase keempat. Perjalanan terus. Nah, kalau kita nggak ngaji, ya itulah yang dipercaya. Ya, bangkit dari kubur, ya, cerita hantu, apa? Ruh gentayangan, ruh penasaran. Nggak ada. Ya. Kenapa kok penasaran? Tambah rusak keyakinannya. Ya dia itu mati sebelum waktunya. Mana ada orang mati sebelum waktunya? Kalau sudah waktunya mati, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kok bisa? Dia masih muda Pak, umur 20. Ya. Mungkin dia itu umurnya 50 tahun Pak. Tapi ketabrak mobil kemarin, jadi mati. Jadi untuk menunggu umur 50 itu dia loh. Tengoklah di masyarakat, akhirnya kan macam-macam ya. Penasaran, ya sudah pada fase keempat. Ya karena Allah juga berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla inna kalimatun waqa'iduha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila kematian menghampiri salah seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Buat apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu telah aku tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Gak bisa memang. Minta izin gak dikasih, nyolong-nyolong begitu, bisa? Gak bisa. Ya. Kenapa Allah gak kasih? Innaha kalimatun waqa'iluha. Itu hanya omongan di mulut saja. Ya, mereka ngomong begitu, ya karena sudah saking takutnya dimasukkan ke dalam neraka. Udah terlihat itu kalau orang sudah ada di alam barzah. Tempatnya nanti di mana? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapannya telah ada alam barzah. Dia telah berada di alam barzah. Sampai kapan? Sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini marhalah yang keempat. Kemudian marhalah yang kelima, marhalatul akhirah. Ini puncaknya. Ya, ini akhir dari perjalanan kita. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu ya pasti akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan.
Baik. Jadi oleh karena itu cakupan beriman kepada hari akhir dari 5 marhalah tadi, marhalah keberapa? Dimulai. Marhalah yang keempat. Ya kan? Al-Barzakh. Sebagaimana jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa segala apa yang terjadi setelah kematian. Kullu hada dakhilun fil imani bil yaumil akhir. Semuanya ini masuk dalam cakupan beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir itu bukan beriman adanya kiamat saja. Ya kalaupun disebut kiamat, ya matinya setiap orang itu juga disebut kiamat. Baik. Ini secara ringkas apa yang kita sama-sama kaji pada pertemuan sebelumnya. Kemudian qaulu fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adabil qabri wa na'imihi. Dan mereka yakni Ahlus Sunnah beriman kepada adanya fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Al-fitnah huna al-ikhtibar, yang dimaksud dengan fitnah di sini ujian. Kata fitnah itu terkadang bermakna ujian. Ya, ujian yang dimaksud nanti adalah pertanyaan malaikat kepada orang yang telah mati dan dikuburkan. Ditanya, man rabbuka, siapa Rabb, siapa nabimu, apa agamamu. Ya sebenarnya kalau kita belajar begini, artinya itu apalah kalau begitu arti kematian. Arti kematian apa? Begitu dikuburkan malah ditanya. Kan ya, sebagian orang menganggap kematian itu ya akhir dari semuanya. Ya, istirahat atau banyak bayangan yang lain lah. Tidak. Ya karena hakikatnya diri kita itu adalah jiwa kita ini, ya enggak? Ya. Yang perjalanannya melalui beberapa marhalah atau fase tadi. Hanya saja ketika kita di dunia, ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya fisik, ya, badan. Tapi hakikat kita bukan di badan ini. Ini orang banyak perhatian kepada badannya melebihi perhatian kepada jiwanya. Ya berarti kematian itu adalah pergantian fase. Kematian itu berarti akhir dari masa ujian. Kematian berarti akhir dari masa beramal. Setelah itu berpindah kepada fase di mana kita hanyalah akan menerima balasan demi balasan. Apa yang dialami ya setelah kematian itu hanya bergantung kepada kondisi dan keadaan ketika di dunia. Bisa tidaknya menjawab pertanyaan ya malaikat bergantung pada iman dan amal soleh. Nikmat enggak nikmatnya ya di alam kubur, sesek atau sempit, terang atau gelap,
bergantung kepada iman dan amal soleh. Begitu nanti juga ketika di padang mahsyar, seberapa tinggi keringat yang apa sampai orang tua ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke lutut, tergantung. Atau juga nanti sampai ketika meniti sirat, sampai akhirnya nanti dimasukkan surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang menentukan? Iman dan amal solehnya. Bagaimana kehidupannya ketika di dunia, yakni di fase yang ketiga. Jadi jangan pernah di fase yang ketiga ini main-main kita. Jangan pernah tertipu. Ini menentukan. Balik nggak bisa, sudah diterangkan tadi. Sebagaimana orang yang sudah berada di fase yang ketiga, hidup di dunia, dia nggak bisa kembali ke fase yang kedua, kembali kepada rahim ibunya. Enggak ada. Jadi kita terus berjalan dan berjalan. Wal muradu bi fitnatil qabri su'alul mayyiti idza dufina an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Jadi yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat yang ditujukan kepada mayit begitu dia dikuburkan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kayaknya sederhana pertanyaannya ya. Ini kursus 5 menit selesai ya. Itu yang kita pikir. Kalau pertanyaannya itu gampang lah Pak ya. Nah, ya. Ini pertanyaan termasuk ujian yang sangat-sangat berat ya. Karena Rasulullah SAW mensifati fitnah kubur, pertanyaan kubur ini sebagai ujian, beratnya sebagaimana fitnah Dajjal. Innakum yuftanuna fi kuburikum mithla fitnatid Dajjal. Sesungguhnya kalian akan diuji di dalam kuburan kalian sebagaimana kalian menghadapi ujian menghadapi Dajjal. Sangat berat. Banyak orang yang nggak berhasil kalau berhadapan dengan Dajjal. Yang sudah kepedean bisa menghadapi Dajjal, saya tetap akan beriman, tidak terpengaruh dengan Dajjal. Apa yang terjadi begitu ketemu dengan Dajjal? Berimannya kepada Dajjal. Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW apa? Ya sudah, mohon lindung kepada Allah, menghindar, lari, jangan kepedean. Kan gampang itu Dajjal, kan tulisannya ada di jidatnya, kafir. Ya sudah, kalau ketemu Dajjal kita nggak usah beriman. Teorinya begitu. Begitu sudah berhadapan betul dengan Dajjal, berubah. Berat, sangat berat. Makanya kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah para wanita. Ya wanita memang lemah akalnya dan mudah tergoda dengan
perhiasan kehidupan dunia. Dajjal datang dengan antum ganteng ya, tapi dompet tipis. Udahlah, angkat tangan sajalah. Kalah sama yang enggak ganteng tapi dompetnya tebel. Ya enggak? Makanya kalau orang sekarang itu yang ditanyakan kepada perempuan apa? Good looking atau good rekening? Ya enggak? Yang bagus wajahnya ya atau bagus rekeningnya? Ternyata banyak yang menjawab good rekening. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki yang bagus agamanya, fatfat bidzatid taribat yadah. Yang memilih yang bagus agamanya kalau dijadikan pasangan, ini saya akan beruntung. Nah, anehnya giliran kepada wanita, lah kok pilihannya jadi tinggal 2. Padahal kan kalau kepada laki-laki ada berapa pilihan? 4 kan? Itu pun Rasulullah memerintahkan untuk memilih yang bagus agamanya. Baik. Bagus agamanya itu bukan berarti mesti jelek, jangan salah paham. Saya susah Pak cari yang bagus agamanya tapi orangnya jelek. Siapa yang suruh nyari yang jelek, ya kan? Bagus agamanya tapi cantik, silakan monggo, ya kan? Suki sekalian, ya kan? Baik. Jadi beliau ya menjelaskan wa ma'adzamaha min fitnah fi anal insan yatalaqqa fiha as-su'al alladhi la yumkinu al-jawab alaihi illa ala asasin matin minal aqidati wal amalis sholih. Maka betapa sangat besarnya fitnah kubur ini. Karena manusia ya, tidak mungkin bisa menjawabnya, bisa menghadapinya, kecuali ya mesti di atas fondasi yang kokoh, yaitu akidah yang benar, yang lurus, yang bagus, dan amal yang soleh. Itu yang bisa menjawabnya. Nah, ini kan isyarat bahwasanya jelas yang pertama ditanyakan saja tentang man rabbuka, siapa Rabbmu. Berarti kita wajib mengenal Allah. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nggak ada seorang pun dari kita ini yang pernah bertemu dengan Allah, melihat Allah. Ya taunya dengan apa yang Allah kabarkan, Allah jelaskan. Akan tetapi berapa banyak dari kita yang mau bersungguh-sungguh, bertekun-tekun mempelajari masalah akidah. Baik. Kemudian wadhamiru fi yu'minuna ya'udu ala ahli sunnah. Mereka beriman, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah beriman kepada adanya fitnah kubur, yakni pertanyaan malaikat kepada mayit ketika telah dikuburkan. Juga mengimani adab kubur dan nikmat kubur. Jadi ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bi fitnatil qabri. Wa dzalika lidalalatil kitabi was sunnah 'alaiha. Dan itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Ammal kitabu fa fi qaulihi ta'ala, adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman, yakni dengan kalimat tauhid dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Fa inna hada fi fitnatil qabri. Ini tentang fitnah kubur. Ya. Jadi Allah berikan keteguhan untuk tetap bisa bertauhid sebagaimana ketika di dunia, ya, Allah berikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman tersebut sehingga bisa menjawab ujian atau pertanyaan di alam kubur tersebut. Kama sabata fi sahihain wa ghairihima min hadits Barra ibni Azib anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hal ini tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lain dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil dari Al-Qur'an, yakni surah Ibrahim ayat 27. Wa amma sunnah faqad tazafarat bi annal insana yuftanu fi qabrihi. Banyak hadis yang menetapkan bahwa kelak manusia itu akan diuji di alam kubur. Wahiyya fitnatun qala fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla fitnatid dajjal au qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian kelak akan diuji di kuburan kalian, di alam kubur kalian, yakni seperti fitnah dajjal atau mendekati fitnah dajjal, yakni sangat dahsyat, ujian yang sangat berat. Wa fitnatu dajjal a'dhamu fitnatin mundu khalqillahi adama ila an taqumas sa'ah. Sementara fitnah dajjal itu adalah fitnah yang paling besar di antara fitnah-fitnah yang lain yang ada semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Fitnah itu banyak sekali. Tapi fitnah dajjal ini adalah yang paling berat. Makanya kita dari sekarang rajin rutin ya berdoa memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah dajjal ini. Kama fi sahih Muslim an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah amrun akbaru minad dajjal. Sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adama ila qiyamis saati amrun akbaru minad dajjal. Tidak ada ya, perkara yang lebih besar dari fitnah dajjal
semenjak diciptakannya Adam sampai datangnya kiamat nanti. Jadi fitnah Dajjal ini fitnah yang luar biasa. Ya. Dan kita sudah sering ya mendengarkan kisah bagaimana ya Dajjal ini menebar fitnah. Kira-kira sampai ke Siak enggak Pak Dajjal muncul? Menurut antum sampai ke Siak enggak? Percaya sampai Bunga Raya? Hah? Loh ini harus diuji ya kan? Iya. Sampai ya Indramayu juga. Ya, sampai Ponorogo. Allah berikan kemampuan lebih. Hari itu luar biasa sampai satu hari di hari pertama keluarnya Dajjal lamanya sama dengan 1 tahun. Luar biasa hari itu. Sangat lama 1 hari. Mau sholat berapa kali antum di hari itu? Hah? Sholat berapa kali? 5 kali. Gitu. Habis sholat, mau sholat lagi sudah lupa. Nggak bisa. Setahun berapa hari? Ya sudah, kalikan itu saja. 5 kali 365, perkirakan saja waktunya. Kan canggih, ada jam pakai aja. Seperti itu. Luar biasa memang fitnah Dajjal. Makanya untuk menghadapinya ya butuh ilmu. Agak punya ilmunya ya. Itu tadi contohnya. Sholatnya kurang banyak jadinya. Harusnya dia sholat sebanyak tadi 5 kali ya sebanyak hari dalam 1 tahun. Taruhlah 365 hari. Lah kalau cuma 5 kali ya berarti kurang 5 kali 364 ya. Baik. Fitnah Dajjal, fitnah kubur ya. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi bal qala li ummatihi in yakhruj wa ana fikum fa ana khajijuhu dunakum wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda kepada para sahabatnya, bahkan kepada kita umatnya, jika seandainya Dajjal itu keluar sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan menghadapinya untuk kalian. Aku yang akan membela kalian. Namun jika dia keluar sementara aku telah tidak ada di antara kalian, maka masing-masing orang harus membela dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Dan Allah lah ya yang setelahku yang akan melindungi bagi setiap muslim. Ini fitnah Dajjal. Wa ma'adzalika fa inna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam a'lamana kaifa
nuhajjuhu wa a'lamana bi'awsafihi wa mizatihi hatta ka'anna nushahiduhu ra'ya ain wa bihadhil awsafi wal mizati nastati'u an nuhajjahu. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapinya. Beliau juga telah memberitahukan kepada kita sifat-sifatnya. Sifat Dajjal itu seperti apa? Ya. Sifatnya apa? Yang paling mencolok. Sesuai namanya, pendusta, bohong. Sehingga jangan pernah percaya apapun yang dikatakannya. Telah menjelaskan ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Matanya buta sebelah. Bukan matanya satu di tengah begitu. Enggak, ya. PC. Buta sebelah. Terus ada di jidatnya tulisan kafir. Sehingga seakan-akan dengan penjelasan beliau itu kita melihat Dajjal itu dengan mata kepala sendiri, terbayanglah oleh kita. Ya, Dajjal itu manusia juga, ya, keturunan manusia. Ya, sehingga untuk membedakan di antara manusia di mana yang sebenarnya si Dajjal itu, ya Rasulullah memberitahukan. Baik ciri fisiknya maupun ya sifatnya. Sehingga dengan itu ya mestinya kita bisa ya menghadapinya. Cara menghadapi ini terus bukan diajak pilut atau debat gitu ya. Bukan. Yang jelas kita mohon perlindungan kepada Allah dan sebisa-bisa menghindarinya. Ada yang tahu siapa yang membunuh Dajjal? Hah? Bukan kita kan? Bukan seorang pemuda di antara kita kan? Sudah diberitahu, makanya nggak usah dileleng, ya. Statupi, nggak bisa. Ya. Allah sudah tentukan. Walihadan naqul inna fitnatad dajjal a'dhamu fitnah. Maka kita katakan sesungguhnya fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar. War Rasulu alaihi salatu wassalam qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuftanuna fi quburikum mithla fitnatid dajjal. Dan kalian nanti di kuburan akan mendapatkan fitnah, ujian sebagaimana fitnah Dajjal ini. Yakni sangat-sangat berat. Jadi jangan pernah dianggap remeh yang namanya fitnah kubur. Kayaknya sesederhana pertanyaan man rabbuka, gampang lah. Ya, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Baru ditanya udah keder ya kan. Dan kita sudah sering kan ngalami, udah merasa persiapan ujian ya. Begitu menghadap ujian blank. Tahu blank? Kosong, nggak bisa apa-apa. Udah dihafal, udah diulang-ulang. Coba kita tes. Antum yang tanya A, apa yang tanya A, jawab lancar. Begitu berhadapan dengan penguji yang sebenarnya, blank.
nengok orangnya lewat itu sudah bisa blank. Kalau orang kuliah itu apa namanya, pendadaran, ya kan? Tulis skripsi sudah selesai, besok pendadaran. Dulu saya pendadaran itu 4 dosen penguji, ya. Yang doktor, ada yang profesor. Pertanyaannya ya suka-suka. Nah, itu nggak ada apa-apanya, itu sekedar gambaran menunjukkan bahwasanya logis ketika seseorang dalam keadaan yang memang tidak siap, tidak bisa menjawab, ya. Walaupun nampaknya pertanyaannya sederhana, ya, begitu. Banyak kan dari kita ketika ditanya gitu loh, begitu sudah selesai nih, sebenarnya saya tahu tadi tapi mau ngomong, ya nggak bisa. Makanya beliau katakan di sini, wa ma a'zamaha min fitnah. Betapa besarnya, ya, fitnah kubur ini sebagai ujian. Dan ini ujian pertama ini. Jangan dikira masuk kuburan itu mau piknik, kayak mau ke piknik ini udah mau liburan ke Bukit Tinggi begitu kan, senang-senang, atau mau istirahat, capek kita masuk kuburan, istirahat dulu, nyantai, tidur. Ya ada cerita, itulah rangkaian siksaan demi siksaan berat. Lah kalau orang kafir ya itu ibaratnya apa namanya, persekot apa sebelum yang sebenarnya didapatkan. Tapi kalau bagi orang yang beriman, tuh apapun ya, sesuatu yang tidak mengenakkan, baik di dunia, di alam barzakh, di padang mahsyar. Antum tahu apa yang ada di balik itu? Penghapusan dosa-dosa. Karena prinsipnya Allah itu tidak zalim, tidak pernah berbuat zalim dan tidak akan pernah berbuat zalim sedikit apapun. Sehingga yang menyebabkan kita mendapatkan ketidakenakan, siksaan, baik itu yang menimpa hati kita, fisik kita, itu karena dosa kita. Ya kurang jelas apanya kalau Rasulullah menjelaskan duri yang menusuk di kaki itu menghapus dosa. Rasa gelisah di dalam hati, orang lain nggak kelihatan, ya kan? Nggak tahu kawannya ini sedang gelisah, ini tersiksa banget ini. Ya walaupun dia senyum, ya kan, tertawa sambil minum kopi, ya singkong bakar, tapi hatinya tersiksa. Itu juga untuk menghapuskan dosa. Ya balasan yang Allah berikan itu ya sesuai dengan tipe perbuatan. Kadang kita melakukan dosa sembunyi-sembunyi, ya Allah siksa kita dengan sembunyi-sembunyi. Orang lain tidak mengetahui kita berbuat dosa. Orang lain juga tidak mengetahui kita sedang disiksa. Paham itu? Antum selama hidup ini senang saja, bahagia, ceria, atau pernah susah, atau pernah gelisah, ya, sampai susah tidur. Nah itu enggak, ya, apa namanya, kalau bagi orang yang beriman, bukannya sedikit pun Allah tidak zalim. Kita harus segera kembalikan ini karena kesalahan kita, dosa kita. Termasuk keberatan-keberatan yang dihadapi di alam barzakh, di padang mahsyar, itu kan berat, ya. Ya kalau bagi orang kafir ya memang murni azab. Tapi bagi orang yang beriman sekaligus itu untuk menggugurkan dosa. Sehingga nanti ya dulu memang ketika di dunia di antara orang beriman itu
namanya manusia berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, wal khota'in at-tawwabun, yang bertaubat. Tapi kan ada yang belum ditaubati. Kenapa belum ditaubati? Ya, taubat itu enggak gampang. Berapa banyak dosa yang kita tidak tahu kalau itu dosa. Ada yang masih dalam rencana, ya enggak? Akhirnya mati bawa dosa. Tapi itu tadi, dengan begitu, kalau bersih, ya akhirnya selamat, Allah masukkan ke dalam surga tanpa harus disiksa di dalam neraka. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kita akan semakin tahu betapa baiknya Allah. Betapa baiknya Allah dalam memperlakukan hamba-hambanya yang beriman. Sehingga posisi orang yang beriman itu sebenarnya selalu diuntungkan. Selalu beruntung. Makanya kalau ingin beruntung, ya jadilah orang yang beriman. Dan Allah dengan tegas mengatakan, qad aflahal mu'minun. Yang sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Baik. Jadi wa ma a'dhama min fitnatin. Betapa besarnya fitnah kubur ini sebagai ujian. Di annal insana yatalaqqa fiha as-su'ala alladhi la yumkinu al-jawaba alaihi. Karena ya, di alam kubur itu seseorang akan menghadapi pertanyaan, ya, ujian yang tidak mungkin dia bisa menjawabnya illa ala asasin matinin minal aqidati wal amali sholih, kecuali mesti dibangun di atas pondasi yang kokoh, yakni akidah yang benar dan amal yang sholih. Wa qaluhu fa ammal fitnatu fa inan nasa yuftanuna fi kuburihim. Adapun tentang fitnah kubur ini, maka sesungguhnya manusia mereka akan diuji di dalam kuburnya, mendapatkan ya fitnah kubur ini. Hada syuru'un fi bayani kaifiyati fitnatil mayyit fi qabrihi. Ini adalah penjelasan awal tentang bagaimana manusia nanti akan diuji di alam kuburnya. Wa kalimatun nas ammatun, adapun perkataan manusia. Di sini sifatnya umum. Wa dhahiru kalamil muallif anna kulla ahadin hattal anbiya wa siddiqina wa syuhada wal murabituna wa ghairul mukallafina minas sighari wal majanin. Jadi kalau dohir perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya umum manusia, mencakup semua manusia, sampai ya meliputi nabi juga, siddiqin juga, para syuhada juga, para pejuang ya yang berjaga-jaga ya di perbatasan, dan juga orang-orang yang tidak terkena beban taklif seperti bayi, orang gila ya. Ini kalau melihat perkataan beliau ya, manusia di sini sifatnya umum. Wa fi hadza tafsil. Namun ya sebenarnya harus dirinci. Ya, fanaqul, maka kita katakan, beliau menjelaskan tentang 5 kelompok orang tadi. Pertama, awalan amal anbiya, para nabi. Bagaimana dengan para nabi? Apakah mereka mendapatkan fitnah kubur? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terbayang enggak?
Dapat nggak fitnah kubur? Pertanyaan kubur. Ah, beliau jelaskan. Fala tashmaluhum al-fitnah. Jadi fitnah kubur ini ya tidak meliputi para nabi. Tidak. Wala yus'alun. Jadi mereka para nabi tidak akan ditanya, nggak akan diuji lagi. Mereka sudah lulus manusia pilihan. Zalika liwajhaini. Nah, ini bisa kita jelaskan dari dua sisi. Al-awwal annal anbiya'a afdalu minasyuhada. Para nabi mereka lebih utama daripada para syuhada. Para syuhada yakni orang-orang yang mati syahid. Waqad ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna syahida yuqa fitnatal qabri. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa orang yang mati syahid dia dijaga, dia dilindungi dari fitnah kubur. Itu syuhada. Mana tinggi sih tingkatan nabi atau syuhada? Nabi atau syuhada? Nabi. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Orang berilmu di mana posisinya? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Masuk nggak orang yang berilmu? Enggak. Sedih. Asyuhada itu mencakup dua. Satu orang yang mati syahid, dua asyuhada al-ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Yang berilmu kemudian yang beramal soleh. Nah, jadi kedudukan Nabi ya lebih tinggi, ya kan, daripada syuhada, bahkan daripada siddiqin. Kedudukan Nabi jauh lebih tinggi. Lah kalau para syuhada saja sudah ya diakui, dibebaskan dari fitnah kubur, ujian di alam kubur, ya tentu para nabi lebih utama lagi. Waqala kafa bibadiqatis suyufi ala ra'si fitnatan, yang ala ra'si fitnatan. Cukuplah kilauan pedang ya, yang berkelebat di atas kepalanya itu sebagai ujian baginya. Akhrajahu an-Nasa'i. Jadi mereka para syuhada tidak mendapatkan fitnah kubur ya. Berarti para nabi juga tidak. Ini pertama. Asani yang kedua, annal anbiya'a yus'alu anhum. Sesungguhnya para nabi mereka itu adalah orang-orang yang ditanyakan tentangnya. Materi ujiannya yang ditanyakan tentangnya. Bukan yang ditanyai gitu kan. Kan di antara materi fitnah kubur itu apa? Siapa
nabimu. Siapa? Nabimu. Fayuqalu lil mayyit man nabiyuka, akan ditanyakan kepada si mayit, siapakah nabimu? Fahum mas'ulun anhum walaisu mas'ulina. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang ditanyakan, bukan yang ditanyai. Paham maksudnya? Ya. Siapa nabimu? Nah, jadi nabi ini yang tanyakan ya, nabiku Muhammad. Jadi beliau adalah orang yang kelak nanti akan ditanyakan kepada kita, bukan yang ditanyai. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian nanti akan diuji di kuburan kalian. Wal khitab lil ummah al mursali ilaihim fala yakunu ar-rasulu dakhilan fihim. Jadi arah pembicaraan ini adalah umat yang beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Maka ya beliau yakni Rasulullah tidak termasuk dalam cakupan kata fihim, yakni yang akan ditanyai. Kalau ditanya beliau, siapa nabi? Lah ya aku ini nabinya. Kan gitu jawabnya jadinya. Jadi beliau itu adalah yang ditanyakan, bukan yang ditanyai. Corit ya. Nah, jadi dari sini ini masing-masing dijelaskan oleh beliau, termasuk siddiqin, syuhada, ya, murabitun. Demikian juga yang kelima as-sighar wal majanin, anak-anak kecil dan orang-orang gila. Nah, ya, cukup. Kita ringkas, ya. Idzan kharaja min qaulil muallif fa inan nasa khamsatu asnaf al-anbiya'u wasiddiquna wasyuhada'u wal murabituna wa man la aqla lahu kal majanin wasibyan. Jadi keluar dari cakupan kata manusia yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni bahwasanya kelak manusia mereka akan mendapatkan fitnah kubur. Nah, ini ada 5 golongan yang dikecualikan, yakni pertama para nabi, kedua siddiqin, ketiga syuhada, keempat yakni al-murabitun, yakni ya, orang-orang yang melakukan ribat, ya. Dan yang kelima yang tidak punya akal, orang gila, anak-anak kecil. Baik. Allah alam syukur. Ini kita cukupkan dulu. Ini kan nanti kalau paham sama. Intinya di sini bahwasanya itulah ya sedikit tambahan penjelasan tentang bagian awal dari apa yang tercakup dari kewajiban kita beriman kepada hari akhir. Kita mengimani adanya apa? Fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Dan yang kita bahas ini baru apa tadi? Fitnah kubur. Pahami definisinya pakai definisi yang tadi dijelaskan. Ya, karena bahasa Indonesia juga ada kata fitnah. Apa definisi fitnah bahasa kita? Ya, menuduh, ya, tidak sesuai kenyataan. Itu, ya. Lah, dalam agama kita ini banyak digunakan kata fitnah dengan
Ya maknanya sesuai dengan konteks ya masing-masing. Ya. Taib ya. Kita cukupkan. Silakan kalau ada yang tidak ditanyakan atau bagian kurang jelas deh. Atau apa? Iya. Ini hal yang kita harus memiliki pemahaman yang benar, dan kelompok yang menyimpang juga salah dalam masalah ini. Sebenarnya antara iman dan amal itu saling mencakupi. Iman itu adalah amal, amal itu juga adalah iman. Mungkin kalau sudah mulai belajar, sudah mulai mending lah mengakui bahwasanya amal itu adalah termasuk iman, ya kan? Tapi masih bingung sebagian orang kalau iman itu adalah amal. Ya nyatanya banyak orang menanyakan, ilmunya banyak, amalnya nggak ada. Amal itu apa? Hah? Nah, kita udah ngaji lama tadi, apa yang antum mau amalkan? Kalau antum habis baca ayat misalkan lam yalid wa lam yulad, ilmu enggak? Apa yang antum mau amalkan? Dalam bentuk apa? Tentu dalam bentuk keyakinan yang benar. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul amali afdol, amal apakah yang paling utama? Coba perhatikan baik-baik jawaban beliau. Qal imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gimana? Kita ngitung amal tuh baca Quran, sholat, infak, itu saja. Kita lihat dari awal. Iman Islam. Iman Islam. Kalau kita lihat dari hadis Jibril, ya, karena di situ disebutkan bersamaan, bergandengan, maka iman lebih kepada amal-amal hati. Islam lebih kepada amal-amal zahir. Paham? Ya kan? Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Apa jawaban Rasulullah? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika ditanya tentang Islam, akhbirni anil Islam, apa jawab beliau? Ya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqimas shalah. Terus wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita nisatata ilaihi sabila. Benar. Ini paham ya? Sekarang saya tanya, kalau disebutkan sendiri saja kata Islam, itu mencakup iman enggak? Hah? Sebagai seorang muslim kita harus begini begitu. Ini mencakup iman enggak? Mencakup. Kalau disebutkan sendirian Islam, berarti di dalamnya iman. Kalau disebutkan iman saja, ini mencakup Islam enggak? Mencakup. Paham? Mulai dari sini, mulai agak terang. Ya memang itulah agama.
Ya, tidak bisa memang dipisah-pisahkan, saling mencakupi, saling mempengaruhi. Ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya terkait dengan saling pengaruh-pengaruh, ya jelas. Ringkasnya, amal hati mempengaruhi ya amal zahir. Amal zahir mempengaruhi amal hati. Contoh apa? Nah, kalau amal hati mempengaruhi amal zahir, ya sangat banyak, ya kan? Dari niatnya, motivasinya, betul, ya. Cuma orang yang agak susah, bagaimana amal zahir mempengaruhi amal hati. Kalau amal hati mempengaruhi amal zahir, jelas. Ya, Rasulullah juga menjelaskan, ya, inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya dalam hati ini ada sekerat daging. Idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wa ya qalbu. Kalau bagus, baguslah ya fisiknya, tapi kalau rusak, rusaklah ya fisiknya. Yaitu ketahuilah bahwasanya sekerat daging tadi adalah qalbu, hati. Untuk poin ini, kalau kita perhatikan secara umum semua orang paham. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Amal zahir mempengaruhi amal hati. Makanya Rasulullah melarang kita tasyabbuh. Ya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Karena siapa meniru satu kaum, maka niscaya akan termasuk golongan kaum tersebut. Karena kalau sudah ada kesamaan, itu akan muncul di dalam hati rasa suka. Connect. Tak percayalah antum di mana pergi ke Jakarta, nunggu di terminal atau bandara lama 1 jam, sebelahnya ada duduk, nah mulailah, anggap saja kita nggak pegang HP lah, ya kan. Kalau udah pegang HP nggak jadi tanya, ya nggak jadi dialog. Mau kemana mas, ya kan gitu. Nah, mau ke Solo, mas bisa juga mau ke Solo, gitu kan. Mas orang Solo, iya, asli mas, iya mas. Itu udah master kan. Lah ini tadi dari mana? Saya tinggal di Riau. Riau, saya juga Riau. Riau-nya mana? Nah, mulai, bener nggak? Cocok itu terus. Bener ya? Kayak ketemu saudara dah. Makanya hati-hati, ya, dengan menyerupai itu. Kalau menyerupai, ya menyerupai yang baik, orang baik tetap orang. Antum sholat luruskan shaf, jangan sampai peletot-peletot, ya kan, ya. Apa yang dilarang Rasulullah SAW? Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan sampai shaf kalian itu berselisih, karena ini akan menyebabkan hati kalian berselisih. Jangan diremehkan amal zahir, dia berpengaruh kepada amal hati. Makanya senyum dong, ya. Kawannya senyum, di hati tenang loh, enak kita, lega, ya enggak. Ya Allah, kita pulang kerja udah capek, ketemu tetangga cemberut, assalamualaikum pak, enggak jawab, pengaruh enggak? Yakin susah tidur, diinterogasi satu-satu tuh istrinya, ngapain tadi? Enggak ada. Coba anak-anak tanya, jangan-jangan mangganya ada yang diambil sama anak kita, ya enggak? Susah tidur sudah.
Baik. Jadi itulah yang namanya hubungan antara amal hati ya dan amal dohir. Kaitan antara iman dan amal. Iman itu juga adalah amal, amal itu juga adalah iman. Paham? Ya. Nah kalau imannya amalnya berkurang, ibadahnya berkurang, ya berarti imannya berkurang. Lah iman kan amal, amal kan iman. Paham? Kalau bertambah, ya bertambah. Lah kalau kita belum paham poin ini ya Pak agak susah memang. Ustaz, memang amalku saya berkurang. Bahkan saya maksiat, tapi iman saya ini masih tinggi. Ya, perasaan kali ya kan ya. Enggak begitu dia. Ya. Allah SWT. Masih ada satu lagi aja. Ya, fadhal. Iya. Problem kita, bahkan kebanyakan kita tidak mau menuduh dosa itu sebagai biang. Tahu biang? Yang masalah sebenarnya. Ya. Yang masalah sebenarnya orang terhalang dari mendapatkan kebaikan itu dosa. Ini penyebab utama. Ya artinya ada penyebab lain. Begitu. Penyebab lainnya apa? Besarnya kecintaan kepada dunia. Makanya Ibnu Qayyim juga menjelaskan sesuai kadar besarnya cinta seseorang kepada dunia, maka sebesar itulah rasa berat yang harus dia tanggung untuk meraih amal-amal akhirat. Ya artinya semakin cinta kepada dunia, maka akan semakin berat mengerjakan amal akhirat. Bukan gak boleh cinta kepada dunia, makanan, minuman, suka. Tapi kalau sesuai dengan kadarnya, yang gak boleh itu berlebihan, ya, melampaui batas. Maka jangan pernah remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Cuma kalau kita nggak belajar, mana tahu itu maksiat atau nggak maksiat. Main judi sudah tiap hari juga nggak ngerti itu kalau dosa besar. Ya nggak bisa. Kuncinya ya memang harus belajar. Al ilmu aslun li kulli khair. Wal jahlu aslun li kulli syarr. Ilmu itu asal bagi setiap kebaikan. Kalau mau baik, mau bertambah baik, ya tambah ilmu. Adapun kebodohan itu asal dari setiap keburukan. Kalau enggak, kayaknya di masjid ya kan, tapi sebenarnya dia sedang berbuat dosa. Dosa yang mungkin dikerjakan di masjid apa? Hah? Apa? Riba. Oh riba. Mantap kan? Kira-kira lebih besar gak dosanya? Di masjid sama di pasar? Besar di mana? Dosa yang bisa dilakukan di masjid. Perbuatan syirik. Apa itu? Riya. Sholat riya. Baca Quran riya. Infak riya. Ya.
dikira memang perbuatan syirik banyak dilakukan di mana? Di pasar, di jalan. Enggak, justru banyak di bid'ah. Di mana dikerjakan? Plus maksiat-maksiat yang lain itu tadi, ya kan? Kayaknya ngumpul dikira mudzakarah ya apa kan? Riba, gak tanggung-tanggung yang digibah ustadznya, ya kan? Ya. Mantap. Ya ngerti. Jual beli dalam masjid, gak pernah. Itu antum ngisi pulsa dalam masjid itu apa nggak jual beli? Ya, mentang-mentang urusannya korban misalkan. Ya Pak, berapa itu sapinya? Sambil musyawarah ya, di masjid. Oh, sama kami murah nggak apa-apa. Udahlah, Pak jangan lepas deal sama kami ini ya. Jual beli sapi dalam masjid. Loh, berapa banyak orang yang seperti itu tanpa disadari. Ya kalau nggak ada ilmu, ya maksudnya bagus sih ya kan jadi pengurus. Ya. Tapi yang bertambah bukan pahala, dosa. Jadi seperti itu memang dosa punya pengaruh yang besar ya. Pengaruhnya banyak dosa itu. Termasuk musibah, azab. Karena prinsipnya itu ya, kalau kita tidak ingin mendapatkan azab, ya, siksaan dari Allah. Tapi ingat ya, prinsipnya siksaan tadi, kalau orang model-model kita itu ya sebabnya dosa jelas. Nah, sebenarnya kalau kita berbuat dosa, bersegera kita bertaubat, beristighfar, ya maka itu tidak akan dapat. Makanya kalau urusan taubat, itu kan tidak hanya diperintahkan bertaubat. Untuk mendapatkan ampunan, tidak sekedar diperintahkan beristighfar, tapi bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan cepat-cepatlah kamu mendapatkan ampunan Rabb. Jangan sampai kalah cepat dengan azabnya ya. Fungsi azab kan juga untuk menghapuskan dosa. Pilih mana? Mau proaktif atau pasif? Ya monggo masing-masing ada konsekuensinya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian ya, adu cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian. Maka yang segera bisa kita silaturahim ya istighfar, taubat, mengerjakan amal soleh. Kalau ini kalah cepat, ya itu tadi dapat musibah. Ya. Masih syukur-syukur kalau ada kawan kita yang mendoakan, mohonkan ampunan ya kan. Karena diharapkan orang beriman itu nanti di akhirat nggak perlu masuk neraka. Jadi kalau ada dosa ya dihapuskan ketika masih di dunia. Cara menghapuskannya kalau dari kita proaktif ya istighfar, taubat tadi. Ya. Tapi kalau dari kita ini lambat, ya tetap dihapus juga oleh Allah. Dengan apa? Musibah. Ya. Ya pokoknya apa yang nggak enak yang seperti tadi sudah kita terangkan itu prinsipnya. Ya. Maka oleh karena itu jangan pernah remehkan perbuatan dosa. Dampaknya ya malas beribadah, malas belajar, ya kan? Quran yang kita tahu tempatnya di mana, bukanya juga mudah, tapi karena dosa kita banyak, menjadi berat dan sulit untuk membacanya. Jangan dikira nggak ada masalah, ini masalah. Kita kalau ditanya
Ki kabari ape kan ya. Gak kurang sesuatu apapun. Udah sebulan gak baca Al-Quran pun baik katanya. Ya. Bolak-balik nipu orang juga katanya baik-baik saja. Ya karena memang kita gak menyadari bentuk hukuman berupa itu tadi. Beratnya beramal soleh. Terjatuh kepada kemaksiatan lagi. Itu di antara bentuk hukuman. Kita hanya menganggap hukuman itu kalau fisik menerima harta kita, sepeda motor hilang, musibah, baru begitu, ya. Ada anak kita sakit, ya. Ada yang pokoknya kalau yang sakit-sakit itu, ya, nggak enak, baru dikatakan musibah, hukuman. Itu pun masih dileleng pula kan. Apa salah saya? Apa dosa saya? Tengok, permasalahannya ya karena untuk mengetahui itu butuh ilmu. Kalau sudah tahu, permasalahan berikutnya butuh sikap kasatria dalam mengakuinya. Lah ilmunya kurang, sikap kasatrianya juga kurang. Terus iya. Dan di antara dosa itu ada yang memang balasannya disegerakan. Ada yang ditunda sampai 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Gak heran, bahkan ada yang 40 tahun. Kalau 40 tahun, baru mendapatkan balasan atas dosa yang dilakukan ketika dulu, waktu SMA, ya kan? Maksiat ini dan itu sampai sekarang belum taubat juga. Ya dikira kan, udah lama, ya kan? Udah aman tuh, ya kan? Udah dilupakan. Kita yang melupakan. Mana ada ceritanya dalam ya catatan Allah begitu saja. Kecuali dengan apa? Sebab istighfar, taubat, beramal soleh, ya kan? Begitu. Gak usah heran kalau balasan dari perbuatan dosa itu baru diberikan setelah 40 tahun. Ada balasan dosa itu diberikan setelah 1000 tahun. Mungkin enggak? Lah orang yang dalam neraka itu memangnya diadab karena dosa kapan dia lakukan? Orang-orang yang diadab di dalam neraka itu, ya, disiksa dalam neraka, itu akibat dosa kapan dia lakukan? Wah, itu udah ribuan tahun dulu Pak ketika ya hidup di dunia. Lah kok kita gak heran ada adab yang dikatakan misalkan setelah 30 tahun, setelah 40 tahun. Bahkan ada yang ribuan tahun baru diadab. Baik, kita cukupkan Allah bisawab, semoga bermanfaat. Ya, ada kurang, ada salah, sebenarnya maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.